yang saya beri judul yaitu berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Mari kita baca tema kita pada bulan ini yaitu di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, saat saya lulus kuliah itu sekitar tahun 91, setelah lulus kuliah saya melamar pekerjaan ya saudara. Sebelumnya saya sudah kuliah sambil bekerja, cuman semester 5 atau semester 6 saya berhenti karena akan menyusun skripsi. Nah setelah lulus kuliah itu saya, kalau dulu itu informasi pekerjaan itu dari koran ya saudara. Terus kalau alamat itu tidak pernah saya dengar, saya tidak tahu. Saya selalu berusaha untuk tanya-tanya ke teman, saudara. Paling enggak ini daerah mana sih? Alamat ini daerah mana gitu. Kalau saya sudah tunjukkan, oh daerah sini, misal daerah Meijen Sungkono. Saya sudah langsung jujuk ke daerah Meijen Sungkono dan saya akan banyak berhenti untuk bertanya-tanya alamat yang akan saya tuju ya saudara. Dan saya dulu itu pernah dijulukin sebagai kernet, karena apa? Sering ngelamar kerja, sering kesasar, jadi jalan ini di daerah sini. Jadi kalau saya ditanyain teman tuh tahu. Jadi saya disebut teman saya itu, saya ini kernet karena banyak tahu jalan-jalan di Surabaya. Tapi kalau tahun-tahun sekarang saudara ya, kalau kita melamar pekerjaan atau ke suatu tempat yang asing bagi kita nggak usah repot-repot. Kita buka HP saja ya. Pernah saya tanya, Bram, alamat iki ndi lah tante? Nggawa HP, Google lah ono. Iya, jadi kita itu mengandalkan Google Map ya saudara. Jadi kita tinggal membuka HP kita tinggal mencet alamat yang kita tuju. Nanti ada seorang wanita sebagai navigator kita ya saudara, untuk mencari tempat itu. Dan kita tinggal mengikuti navigator itu, tinggal mengikuti suara perempuan itu. Kita diarahkan ke kiri, ke kanan, bahkan sebelum belok ke kiri kita sudah diababai. 100 meter kita harus belok kiri. Dan kita itu taat loh saudara, untuk mengikuti arahan dari navigator yang kita tidak tahu wajahnya, tidak tahu rupanya, kita mengikuti ya saudara ya. Kita mengikuti petunjuk arahan-arahan dari navigator perempuan itu saudara. Tapi kenapa ya kita itu tidak bisa mempercayakan seperti percaya kita kepada Tuhan seperti kita percaya pada navigator itu ya saudara. Kita tidak bisa mempercayakan kepada Tuhan seperti kita percaya kepada navigator itu ya saudara. Padahal sering loh kita itu dibujuki sama navigator itu saudara. Saya dulu sekitar tahun 2000, iya benar sering dibujuki. 2016 sampai 2018 saya kan bekerja di bagian nota tagihan saudara. Jadi membuat nota dan menagihkan, tapi tagihan saya ini luar pulau. Jadi nagihnya itu per telepon. Tapi ada juga teman saya yang bagian luar kota, jadi Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, setiap 2-3 bulan sekali itu tagihan-tagihan yang seret itu diparani saudara, dan saya diperbantukan di situ. Nah, mesti perempuan-perempuan saudara 2. Kita kan nggak pernah tahu tempat-tempat di Jawa Tengah, mungkin kalau di Jawa Timur juga kita nggak tahu ya saudara. Apa andalan kita? Ya Google Map. Pernah saya dan teman saya itu kesasar saudara. Masa kita itu diarahkan ke jalan kampung yang sempit saudara, dan rumah itu jaraknya jauh-jauh dan gelap. Mubeng, akhirnya jalan buntu saudara. Jalan buntu. Pernah juga saudara, di jalannya itu kita pertama nggak lihat kiri kanan saudara ya, gelap. Kita ya jalannya aja, dan itu pas dengan mobil saudara.
nggak bisa dua arah, jadi pas. Jadi waktu tengah-tengah kita nggak bisa mundur. Ternyata kiri kanan itu sawah, saudara. Jadi kita itu, perempuan, dua-duanya perempuan, saudara ya. Dan itu sudah sekitar jam 7. Kita nyari-nyari itu sekitar, kita masuk itu jam 5, kesasar-sasar sampai jam 7. Ternyata masuknya itu di tol, saudara. Nggak tahu itu tol mana. Jadi makanya, saudara, kalau kita Google Map yang katanya bisa menunjukkan jalan, itu ternyata juga salah, saudara. Dan waktu itu kami memutuskan kalau sudah jam 4 sore nggak mau pakai Google Map. Karena kalau sudah kemalaman kita nggak bisa tahu tempat-tempatnya, jadi kita harus mengikuti itu. Nah, saudara, waktu kita mengikuti arahan dari navigator tadi, saudara, kita nggak pernah tanya ya ke navigatornya, nyampe enggak ini. Tapi kita percaya aja bahwa navigator itu akan membawa kita pada tempat yang kita tuju, pada waktu yang sudah ditentukan. Kita tidak bertanya-tanya, kita nanti lewat mana? Apakah kita lewat ke kiri atau ke kanan? Enggak, saudara, kita enggak tanya lewat jalan-jalan apa, kita enggak tanya. Pokoknya kita mengikuti panduan itu, kita sudah percaya kita pasti nyampe. Padahal tidak ya, saudara. Kita enggak bisa bernegosiasi dengan navigator perempuan itu ya, saudara. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, kita juga gak pernah tanya kepada Tuhan ya, saudara. Justru kalau Tuhan itu sudah mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita, kita pun gak bisa percaya seperti kita mempercayakan perjalanan kita kepada Google Map ya, saudara. Bahkan kita itu banyak bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu, Tuhan. Tapi apa yang akan terjadi dalam hidupku nanti? Tuhan, aku percaya kepadamu. Bagaimana dengan pekerjaanku, Tuhan? Bagaimana dengan masa depanku, dengan rumah tanggaku? Apakah aku bisa sukses, Tuhan, ke depannya? Sering kita justru itu bernegosiasi, bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku dapat melakukan ini tepat pada waktunya? Kita sering ya, saudara, melakukan hal itu kepada Tuhan. Padahal di dalam Mazmur 32 tadi dikatakan bahwa tema kita pada bulan ini, Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan itu sudah mengatakan bahwa kita akan ditunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan memberi nasihat, bahkan mata Tuhan itu, saudara, tertuju kepada kita. Apa enggak enak ya, saudara? Sudah ditunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh, dan mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Dalam Alkitab ini, saudara, kita belajar dari dua tokoh besar ya, saudara, yaitu Musa dan Abraham. Tuhan memberi setiap kita itu tugas yang berbeda, dan reaksi kita pun juga berbeda, saudara. Abraham dan Musa ini juga reaksinya berbeda. Kalau Musa, dia mencoba untuk bernegosiasi ya, saudara. Bahkan Musa itu mengira bahwa Tuhan itu salah dalam memilih. Di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran 3 ayat 64. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan banyak, saudara ya, yang banyak yang disampaikan kepada Tuhan ya oleh Musa. Di dalam ayat ke 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka,
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namamu? Banyak sekali ya saudara, alasan-alasan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan banyak dalam selanjutnya ini, banyak alasan-alasan yang disampaikan oleh Musa, saudara. Beda dengan Abraham, saudara. Abraham ketika dia diperintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya, yang ada di dalam kejadian 22, saudara. Tapi saya nggak tahu ayatnya ini. Kejadian 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abram, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Responnya langsung, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Responnya langsung, saudara. Enggak seperti Musa yang berbelit-belit. Yang bisa kita pelajari dari 2 tokoh besar ini, saudara, ya, yaitu kita harus percaya pada rencana Tuhan. Saat kita mendengar panggilan dari Tuhan untuk kita harus melakukan sesuatu, kita harus melangkah dengan iman dan taat, ya saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak perlu tahu rintangan apa, kendala apa, apakah ada banyak belokan, apakah ada banyak tikungan-tikungan tajam. Kita nggak perlu tanya itu, saudara, ya. Apa yang cukup kita itu percaya saja pada Tuhan sebagai pemandu kita. Seperti kita percaya kepada pemandu di Google Map, ya saudara. Dan kita tidak perlu banyak alasan-alasan seperti yang disampaikan oleh Musa, ya saudara. Tuhan tidak pernah salah memilih di dalam memilih sebagai alatnya, saudara. Bahkan orang lain, orang dunia bahkan tidak memandang mereka, dianggap itu mereka dipandang sebelah mata, saudara. Justru orang-orang yang lemah, justru orang-orang yang dianggap tidak mampu, itu yang dipakai Tuhan bagi kemuliaan namanya, saudara. Kalaupun kita itu dipilih Tuhan, saudara, itu karena kasih karunia, karena pemberian, karena juga hasrat atau dorongan dari hati kita juga, ya saudara. Dan sebenarnya, saudara, Tuhan itu rindu, Tuhan itu mau anak-anaknya dengan cara yang berbeda. Kita baca lagi Mazmur 32, Pak Hendro. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, kita pernah ya melihat video-video pendek atau di TikTok itu, saudara, ya, yang suami istri, kalau kita pernah lihat itu istrinya makan berdua sama suaminya di rumah makan, terus istrinya itu mau mengambil apa gitu, suaminya kayaknya enggak melihat, saudara, tapi dia melindungi dari ujung meja supaya istrinya tidak kebentur. Ketika istrinya membutuhkan tisu, suaminya tahu, saudara, ya diambilkan. Itu seorang suami yang mengasihi istrinya, apalagi Tuhan kita, ya saudara. Bahkan tadi dikatakan mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Seperti suami tadi itu, matanya itu berarti selalu tertuju kepada istrinya. Karena apa yang dibutuhkan istrinya, apa yang akan bahaya-bahaya, apa yang akan dialami istrinya, itu suaminya tahu, saudara. Apalagi Tuhan kita, melebihi segala sesuatu, ya saudara. Dan
saudara, tatapan sekilas dari Tuhan itu cukup untuk menjaga hidup kita ya saudara. Yaitu kita yang taat, kita yang mau bekerja sama pada jalan Tuhan yang benar. Dan kadang kita itu diperlukan juga tali dan kekang saudara. Untuk apa? Untuk mengontrol kita. Kita ini yang kadang kita bandel ya saudara. Kita juga diperlukan tali dan kekang saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita percayakan sepenuhnya hidup kita. Kita percayakan semuanya, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Suara Tuhan itu penuh kasih ya saudara, yang akan membimbing kita melewati banyak hal. Dan mari kita melakukan semua itu dalam ketaatan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang singkat. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita mau dikontrol Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Saudara, kalau saya melihat hari-hari saya yang lalu ya saudara, gak usah yang lalu-lalu, yang kemarin-kemarin aja, saya merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan kita. Tuhan ada di dalam suka duka kita ya saudara. Tuhan itu yang melindungi kita. Kalau kita melihat kejadian-kejadian itu saudara ya, betapa Tuhan itu menjaga, melindungi kita Tuhan saudara ya, dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari rancangan-rancangan jahat manusia, bahkan rancangan-rancangan jahat teknologi yang setiap hari kita bawa saudara. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari kita mengikuti arahan Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan kita tetap taat kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang singkat ini Tuhan, tapi kami percaya firman ini sangat memberkati kami semua. Dan firman-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu yang akan mengontrol hidup kami Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah terang bagi kami. Pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mata-Mu selalu tertuju kepada kami Tuhan. Engkau tahu apa menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu menjadi kesulitan kami. Engkau tahu apa menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami. Terima kasih Engkau yang menjaga, memagari hidup kami Tuhan. Engkau bukan seperti navigator yang ada di Google Map Tuhan. Engkau lebih besar dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Sebab Engkau sendiri yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ampuni kami yang selalu mengkhawatirkan apa yang dalam hidup kami Tuhan. Ampunilah kami yang kurang taat kepadamu Tuhan. Bahkan hati kami Tuhan jarang sekali tertuju kepadamu. Tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan kami. Tertuju kepada impian-impian kami. Tertuju kepada hal-hal yang menyenangkan hati kami. Kami jarang Tuhan, hati kami sepenuhnya tertuju kepadamu. Oleh karena itu pada malam hari ini, biarlah kami bersama-sama menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percayakan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Sebab Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menunjukkan jalan-jalan dalam hidup kami. Dan mata-Mu selalu tertuju pada hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu apa menjadi pergumulan, kerinduan hidup anak-anak-Mu yang di tempat ini. Biar Tuhan mau tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulannya Tuhan bukakan jalan, bahkan jalan itu tertutup, Tuhan memberikan jalan yang baru. Apapun pergumulannya Tuhan, aku percaya Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.